Ada orang yang kerjanya serius, gajinya bercanda. Iya. Ada orang yang kerjanya bercanda gitu ya, gajinya serius. Iya juga tuh. Antum kan guru ya? Oh iya, Saya guru. guru. Oh, iya. Harusnya di sini ada buruh. Ada buruhnya. Kita panggilkan Pak. Karena pembahasan kita kali ini adalah tentang satu May Day. Oh, May Day. Ya, kemarin kan ada May Day, Presiden Prabowo itu merayakan di depan istana. Depan istana. Tepatnya di Monas ya. Monas. Jadi buruh diundang ke sana. Yang biasanya buruh itu berdemo, ya kan, memberikan tuntutan yang banyak. Ini langsung Presiden bikin acara. Setelah itu bagi-bagi sembako. Tapi yang mirisnya yang kedua, setelah tanggal 2, setelah tanggal 1 kan tanggal 2. 1 hari buruh, 2 hari pendidikan nasional. Tapi ternyata di hari pendidikan nasional Presiden kita nggak bikin acara tuh buat para guru-guru. Iya. Padahal kemarin pas tanggal 1 tuh ramai banget itu. Rame. Dapat sembako juga buru-buru. Iya, jadi dia juga menjanjikan banyak loh kepada buruh. Misalkan ojol, potongannya yang tadinya 20%, pokoknya 90%. Ini naik, ini gaji segini-gini gitu. Sementara guru yang dulu ketika kampanye kan ada tuh kakaknya apa ya yang menjadikan pokoknya guru dinaikkan, guru honorer naik 2 juta. Menurut antum gimana nih ya, tentang Prabowo inilah ya? Cemburu ya. Tanggal 2 ya tidak tidak se-effort bagaimana pemimpin kita itu tidak se-effort ke tanggal 2, tanggal 1-nya luar biasa. Karena kan sebenarnya ini lebih ke pendidikan ya, Hari Pendidikan Nasional. Walaupun sebelumnya kan ada Hari Guru juga ya. Hari Pendidikan Nasional itu berarti kan memperingati bagaimana kemajuan pendidikan di kita. Harusnya itu lebih care terhadap pendidikan gitu ya, pelakunya, yang kedua fasilitas pendidikannya gitu ya, yang ketiga hasil ataupun evaluasi pendidikannya seperti apa. Nah, sekarang kan yang miris itu kan karena sistem pendidikan kita itu tidak terlalu diprioritaskan, mungkin ya seperti itu. Yang diprioritaskan adalah program-program yang lain ya, urusan perut ke bawah perut. Urusan perut misalnya. Yang kemarin dibilang bermanfaat tidak. Oh iya. Tidak. Waduh. Ya, karena salah tempat juga ya. Salah tempat juga. Harusnya Bapak tanggal 2. Pidato tanggal 2. Juga itu. Ini pidato tanggal 1. Tanggal 1 kan nggak ada hubungan langsung ya kepada materi buat tanggal 2, malah dibawain tanggal 1. Salah. Gimana ini staf khususnya yang dibilang? Staf khususnya ini aduh. Parah. Ya, jadi harusnya sih prioritas ya pendidikan itu ya, maju tidaknya sebuah bangsa itu tergantung bagaimana maju atau tidaknya sistem pendidikan dalam sebuah negara. Jadi kalau negara itu memprioritaskan pendidikannya gitu ya, anggarannya, terus guru-gurunya diperhatikan gitu ya, terus sekolahnya, kurikulumnya sebagainya gitu ya, itu menjadi sebuah prioritas, maka tidak menutup kemungkinan ya Indonesia itu bisa benar-benar menjadi negara maju gitu ya, dalam waktu yang dekat gitu ya. Dan kalau kita lihat yang miris sekali, misalnya guru-guru sekarang gajinya yang di bawah UMR gitu ya, itu pun kerja tidak hanya pagi sampai siang atau sore, bahkan mereka tuh biasanya 24 jam. Malam-malam itu ngerjain administrasi, ya kan? Hari libur misalnya mereka ngoreksi, itu lebih-lebih dari itu, bikin laporan, PP. Waduh. Banyak banget gitu ya. Bukan berarti guru itu lebih guru lebih harus diprioritaskan dibandingkan buruh gitu ya, tetapi adanya buruh itu adalah bagian dari hasil proses pendidikan yang dari guru gitu. Tapi miris juga guru itu. Kemarin ada berita itu ada guru honorer posting gajinya di media sosial yang kecil ya, viral, kemudian dipecat. Ya kan? Cuman gara-gara kayak gitu. Padahal dia mungkin curhat, mungkin dia juga nggak menjelek-jelekan juga gitu Pak. Alhamdulillah nih gajinya gini, dapatnya, mungkin ada yang tersinggung, akhirnya dilaporkan
berhentikanlah si guru ini nih. Parah banget ya. Ini kan berarti ada diskriminasi juga sebenarnya. Jadi guru itu tidak boleh, banyak aturan tidak bolehnya, nah. Tidak boleh salah, tidak boleh marah ke murid-muridnya, tidak boleh mendisiplinkan dengan keras. Ya, banyak Serba salah. Kalau negur bisa lapor polisi. polisi. Ada yang bicara jujur juga tuh guru tentang program yang prioritas tadi kan. Harusnya prioritas pendidikan tadi setuju tuh. Jadi negara itu harus prioritasnya pendidikan, karena sistem pendidikan itu yang menentukan maju atau tidaknya negara ke depan. Kalau pendidikannya nggak prioritas, dijamin ke depan misalkan Indonesia nggak prioritas pendidikan, nggak bakalan jadi negara maju ya kan. Tuh. Nah ini ada guru jujur gitu, misalkan masalah MBK ya kan. Ini MBK ini adalah sebenarnya uang kita juga, gitu. Bukan dari Pak Presiden, tapi dari pajak. Pajak dikumpulkan ke Menteri Keuangan, kemudian buat anggaran MBK. Ditegur juga. Padahal ini nggak salah loh. Iya. Padahal dia cuma menyampaikan fakta kan sebenarnya kan. Fakta aja harus diapresiasi kan, dia bener gitu, berani bicara, tapi malah ternyata nggak boleh. Nah ini mungkin kenapa guru itu juga apa namanya dilema. Karena guru itu menjadikan orang-orang pintar, apakah mungkin ada indikasi bahwa rezim itu tidak mau lakinya pintar? Aduh. Bisa ya situ. Kalau kemungkinan bisa aja ya, kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Dan karena sistemnya yang seperti ini, akhirnya banyak guru itu yang nyambi jadi buruh. Jadi ojol. Siangnya, paginya jadi guru gitu ya, siangnya mungkin jadi guru, pulang-pulang jadi buruh. Ada yang jadi ojol gitu ya, ada yang kerja serabutan lah gitu ya, karena memang kebutuhan hidupnya belum tercukupi dari profesinya sebagai guru gitu ya. Sedangkan kemarin ya kurang apresiasi lah dari Bapak Presiden gitu kepada para guru-guru yang memang seperti itu faktanya di lapangan gitu ya. Tidak hanya jadi guru itu banyak yang nyambi sekarang, yang akhirnya ya gak fokus gitu ya. Nah ini gimana kami fenomena yang seperti ini tuh, karena sekarang kan fenomenanya kayak gitu. Kalau guru sekarang kan guru banyak tuh selain jadi guru pasti biasanya punya kerjaan sampingan, mau itu dia bisnis, mau itu dia itu jadi jualan atau punya warung gitu ya. Rata-rata itu mau dia itu statusnya P3K, PNS ataupun guru swasta, kebanyakan tuh nyambi gitu ya. Karena memang kebutuhan hidup ya, tekanan ataupun kebutuhan ekonomi yang terus meningkat, sedangkan gaji ya gitu-gitu aja. Nah ini fenomena kayak gini gimana sih kalau? Ya jadi fenomena ini kan nggak cuma di guru aja sebenarnya. Tidak hanya profesi guru, profesi lain pun banyak sekarang yang sudah mulai nyambi kerja sampingan, bahkan buruh ya. Bahkan buruh sekalipun dia ketika ada kesempatan untuk di usaha lain dia akan mengambil. Jadi memang Indonesia itu terbukti rakyatnya itu sebenarnya pekerja keras kan. Bayangin guru nih udah ngajar dari pagi sampai sore. Iya. Rela kerja tambahan. Buruh juga sama, udah kerja di pabrik misalkan dari pagi sampai malam, rela kerja tambah lagi. Artinya kalau dibilangnya masyarakat Indonesia malas-malas itu enggak ya. Justru masyarakat Indonesia itu semangat kerja keras. Kenapa harus semangat kerja? Karena semuanya kan bayar. Sekolah misalkan bayar, meskipun dikatakan gratis tetap ada bayarnya. Bukunya, seragamnya, rumah sakit bayar, ya. Kemudian apalagi semuanya boleh bayar. Jadi karena menuntut bayar, sementara gajinya itu tidak mencukupi, maka mau tidak mau harus ekstra. Bahkan hampir 24 jam itu kerja. Ya, padahal di sisi lain, ya kalau orang katanya dalam apa istilah peribahasa itu kan rajin pangkal kaya. Ya kan, rajin pangkal kaya. Pangkal pandai ya. Rajin pangkal pandai, hemat pangkal kaya. Oh, salah itu berarti. Salah itu. Kalau harusnya diganti dong. Hemat pangkal kaya. Justru kalau yang hemat itu biasanya miskin itu. Gitu ya. Ya kan hemat ya. Kalau orang kaya belinya banyak terus royal. Ya. Jadi kalau orang bekerja keras kemudian tetap masih
miskin. Kan, atau masih kekurangan, itu berarti ada yang salah, kan? Ya. Dari sistem yang berlaku, karena nggak cuma satu orang, dua orang, Betul. hampir seluruh masyarakat mungkin dari Sabang sampai Merauke ya kerja keras, kan? Tapi mereka masih ibaratnya mencukupi kebutuhan sehari-hari saja masih kurang. Ya, berarti kan ada yang salah. Ya, kira-kira salahnya bukan salah individu kalau menurut saya, ada kesalahan sistemik di sini yang membuat mereka tetap miskin walaupun bekerja keras. Ada analisa dari YouTuber gitu loh tentang nilai uang, nilai uang dan nilai barang. Nilai uang sekarang dengan nilai barang sekarang itu ternyata lonjakannya kan cukup tinggi, kan? Uang itu sementara gaji masyarakat tetap. Sementara nilai barang itu langsung naik. Sehingga orang sekarang mungkin gajinya mungkin bisa tinggi, misalkan 5 juta misalkan. Tapi ternyata nilai barangnya udah lebih dari 5 juta. Ya, nilai barang naik sementara gajinya tetap. Itulah yang menjadikan kita walaupun kerja keras, menurut analisa dari ekonom tadi yang konten kreator juga, kenapa orang Indonesia kerja keras tetap miskin? Karena ya itu nilai uangnya tetap, sementara nilai barang-barang kebutuhan naik terus. Itulah menjadi miskin. Ini adalah andil dari sebenarnya tadi Prabowo tadi harus peduli. Ya, nggak hanya tentang buruh ataupun buruh ya, tapi peduli terhadap sistem keseluruhan, sehingga masyarakatnya kasihan lah, masa udah kerja keras masih tetap miskin. Nggak pantas lah. Jadi nggak merata ya. Jadi yang kaya makin kaya ya. Orang-orang yang punya modal banyak misalnya ya, mereka bisa memonopoli banyak barang-barang sebagainya gitu. Sedangkan buruh ataupun guru digaji sekecil-kecilnya. Ya, akhirnya kan terjadi ketimpangan sosial gitu ya di negara kita gitu. Dan ya memang Bapak Presiden kita ya memang harus peka dan jeli gitu bahwa permasalahannya sistemik, bukan permasalahan yang sifatnya itu lokal individu ataupun buruh atau buruh, bukan ya. Bukan, tapi ternyata masalahnya itu masalah sistem gitu ya. Karena guru juga ada yang jadi buruh, buruh juga ada bisa yang jadi aja privat. Itu kan. Akhirnya tanggal 1 dan 2 Mei menjadi tanggal penuh dilema. Ada orang yang kerjanya serius, gajinya bercanda. Ada orang yang kerjanya bercanda gitu ya, gajinya serius. Wah, iya juga tuh. Gak adil banget. Gak adil. Nah, jadi pesan pada kali ini kira-kira apa, Kang? Untuk Presiden menyikapi ya tanggal 1-2 lah, 5 lah. Jadi kepada Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo, ya harap kita sebagai pemimpin, misalnya Bapak sebagai pemimpin harusnya lebih melihat itu secara global gitu ya, bukan secara parsial. Ini buruh, tapi semuanya itu harusnya di mata Bapak itu sama dan menjadi skala prioritas sesuai dengan bagaimana tadi ya yang disampaikan, bahwa guru ataupun pendidikan itu harusnya dijadikan skala prioritas yang akan menghasilkan nanti juga guru-guru yang profesional gitu ya, yang akan menghasilkan guru-guru yang profesional juga. Nah, maka jangan terjadi dikotomisasi gitu ya. Kalau misalnya Bapak ingin membantu guru pun dibantu gitu ya. Bapak mau membantu guru pun juga guru-guru itu diberikan tingkat standar kesejahteraan yang layak gitu ya. Sebagaimana juga hari ini permasalahan problematika pada guru-guru yang memang jauh dari kata layak. Dan juga tadi ya disinggung sedikit, permasalahannya itu bukan hanya permasalahan parsial guru ataupun tetapi masalah itu masalah sistemik gitu ya, yang tadi disampaikan oleh Kang Deddy gitu, Kang. Jadi itu pesan kita pada kali ini ya, Pak Prabowo, fokus ya, jangan sampai pidatonya salah-salah terus ya. Salah skrip, MBG mulu materinya. Ini yang bikin naskah juga harus baik dan benar. Dan untuk Prabowo, karena antum pemegang sistem ya kan, solusinya tadi sistemik sebenarnya ya. Semoga bisa sampai kepada Pak Prabowo. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.